Oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Piopli akan mempresentasikan hasil dari sprint 2 kami. Kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan PBI secara umum dan breakdown chart kami, kemudian DOD-nya, dan diikuti bersamaan dengan demonya. Jadi demo tidak akan berkepanjangan satu dari awal hingga akhir, tapi demonya akan dijalankan sesuai dengan backlog yang telah dijalankan di sprint 2 kali ini. Izinkan saya untuk share screen lebih dahulu ya. Untuk sprint kali ini kita terdapat total ada 9 backlog. Ada 8 backlog karena 9 itu termasuk sama sprint goal-nya. Jadi 9 backlog di mana itu kita sudah membagi tugasnya dengan cukup merata ya. Nanti akan dijelaskan oleh setiap pembagian yang telah ada. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai burn down chart-nya. Burn down chart-nya cukup burn down chart-nya cukup terjun payung karena di sini kita berpatokan kepada apabila sistemnya belum kita integrasikan atau dijadikan satu menjadi sebuah sistem yang berjalan, kita anggap bahwa PBI itu belum selesai. Maka dari itu burn down chart-nya cukup jatuh. Tapi ini sesuai dengan data real time di mana tepat pada hari ke-14 kita telah menyelesaikan semua PBI yang ada. Kemudian kita akan berlanjut ke dalam penjelasan setiap backlognya, setiap fitur yang ada pada aplikasi kita. Yang pertama saya akan serahkan kepada saudara Radinka Putra Radian untuk menjelaskan backlog yang telah dia kerjakan sesuai dengan workflow-nya. Oke, terima kasih. Jadi saya mengerjakan ini bagian mengelola data pengguna. Jadi untuk DoD-nya itu yang pertama ini membutuhkan dokumentasi diagram activity. Coba bisa ditunjukkan diagramnya. Nah, jadi ini ada diagramnya. Oke. Yang pertama, user itu masuk ke menu profil terlebih dahulu. Lalu sistem akan menampilkan menu profilnya. Lalu user bisa menekan edit profil untuk mengedit profilnya. Lalu nanti sistem akan memunculkan pop-up yang berisikan form data diri yang bisa diganti ataupun dihapus oleh user. Lalu user menyimpan data yang sudah dirubah dan sistem langsung menyimpan data tersebut. Oke, kembali ke ClickUp. Lalu yang kedua, ini sistem harus menampilkan informasi profil pengguna. Lalu ada sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi yang berada di sistem. Lalu sistem harus dapat menyimpan perubahan profil hingga pengguna dengan aman. Yang terakhir, sistem memberikan feedback berhasil setelah pengguna menyimpan perubahan profil yang dilakukan. Oke, bisa didemokan alurnya. Masuk ke profile. Nah, ini sudah terlihat profil yang masih asli, belum diedit. Coba masuk ke edit profile. Nah, lalu di edit profile kita bisa merubah apa yang ingin kita rubah. Ini contohnya mengganti nama, email, dan menambahkan nomor telepon. Bisa disimpan, lalu saat disimpan sudah langsung keluar di menu profilnya. Mungkin dari mengelola data pengguna cukup itu aja, sudah selesai. Bisa dilanjutkan ke fitur berikutnya. Baik, saya Farhan izin jelaskan ke PBI selanjutnya ya, yaitu membuat pesanan. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk PBI membuat pesanan ini kasarannya pakai ini ya, aktornya sebagai customer, di mana nanti customer ini bisa melakukan pesanan kepada PKL yang sudah dipilih untuk produk yang ditawarkan secara online. Jadi yang ditawarkan sama PKL-nya itu di website itu apa aja, nanti bisa melakukan pesanan. Dari mana nanti customer itu ya itu menambahkan jumlah pesanan produk tersebut sesuai dengan stok yang tersedia.
kemudian dapat melihat struk sementara. Itu struk sementara ini belum kecetak ya, cuma lihat kayak summary-nya pesannya apa saja dan berapa. Terus penambahan catatan ini bersifat opsional, bisa diisi atau tidak. Lalu melakukan check out pemesanan. Mungkin bisa ke diagramnya. Untuk diagram membuat pesanan, iya. Ini aktor antara customer dengan sistem ya, di mana jalurnya juga ya bisa dilihat. Jadi pertama di dashboard, kemudian nanti kan kayak ada di view map gitu, ada pop-up PKL-nya. Nanti bakal dipilih PKL mana yang ingin dilakukan pemesanan, terus bakal ditampilkan, terus klik pesan, terus klik apa customer bakal pesan sekarang, terus bakal ditampilkan halaman pesan. Jadi nanti bakal ada produknya, stok mau pesan berapa, struk sementara dan lain-lain. Nanti ngeset quantity masing-masing produk yang ingin dibeli. Ya tentunya defaultnya 0 ya. Terus bakal ngupdate struk sementara ini jadi umpat balik. Terus bakal ada switch case, di mana ini sebenarnya switch case ini bisa dilakukan ini ya saat sudah masuk ke halaman pesan. Cuman dari sini bisa dibatalkan, bisa diajukan. Dibatalkan nanti bakal ke dashboard langsung, tapi kalau diajukan nanti bakal nge-update data pesanan, kemudian baru ke dashboard lagi, kemudian selesai. Untuk PBI selanjutnya mungkin bisa dijelaskan rekan saya. Oh, demo dulu. Baik. Demonya dari dashboard terlebih dahulu ya. Ini login sebagai customer. Ya, role-nya pelanggan ya, customer. Kemudian di dashboard bisa dilihat sebelumnya ya, ada pop-up 1 itu buatan kami, pop-up sebagai PKL. Kemudian melakukan pesan sekarang. Nah, ini halaman untuk pemesanannya ya. Jadi ada tombol batalkan dan ajukan. Kemudian ada ini nama usernya, mau jajan apa, FVV kriteria, kemudian ada list produk serta quantity. Yang sebelah kanan itu struk sementara. Itu belum ke up, cuman ya summary keseluruhan saja. Contoh, aku mau beli 1 pentol, 2 yang satunya, ya gitu. Jadi itu struk sementaranya ada tampil ya, beserta harga total dan quantity totalnya juga. Untuk keterangan tambahan ini opsional, nggak diisi pun nggak apa-apa. Dalam case ini mungkin nggak usah diisi, nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba diisi deh. Oke. Nah ini kalau misal dibatalkan, nanti bakal ke dashboard ke map yang tadi, cuman datanya nggak ke up. Cuman kalau diajukan, ya bakal ke up dulu terus ke dashboard. Diajukan tolong. Oke, sudah berhasil disimpan ya ID-nya 2. Kembali ke dashboard kembali. Lebih pemesanan seperti itu sih. Ya. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan melakukan membatalkan pesanan ya. Jadi di sini membatalkan pesanan sendiri, saya sebagai customer saya ingin melakukan pembatalan pesanan kepada PKL untuk pesanan yang telah saya buat sebelumnya pada aplikasi Jelajah Kuliner karena dikarenakan beberapa hal. Jadi di sini yang pertama ialah membutuhkan dokumentasi diagram activity, jadi bisa diakses dulu diagramnya untuk membatalkan pesanan. Jadi yang awal nanti kita akan membuka klik list pesanan, maka sistem akan menampilkan list pesanan yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian klik tombol detail, jadi nanti di bagian listnya itu ada tombol detail untuk menampilkan detail pesanannya. Kemudian nanti sistem akan menampilkan halaman detail pesanan. Kemudian ada kondisi, jika status pesanan itu belum diproses, maka masih bisa dibatalkan. Maka dari itu, tombol klik batalkan pesanan akan masih ada. Tetapi apakah jika tidak, maka udah langsung berhenti. Kemudian jika batalkan pesanan, maka nanti klik tombol batalkan pesanan, maka nanti sistem akan merubah status pesanan jadi pesanan dibatalkan. Bisa langsung kita demokan saja ya. Untuk DOT-nya sendiri sama status pesanan pada akhirnya menjadi pesanan dibatalkan. Mari kita cek. Jadi di sini saya sudah login menggunakan akun untuk customer, di mana saya sudah melakukan pesanan. Maka kita dapat mengakses list pesanan saya. Di sini ada pesanan baru dan pesanan yang sebelumnya sudah saya batalkan. Maka statusnya dibatalkan. Nah di sini pesanan baru kita coba buka ya. Karena selama pesanan itu baru maka tabel tombol pesanan untuk batalkan pesanan itu masih ada ya.
Jadi sini lengkap, ada nama tokonya apa, kuantitinya kita beli berapa, dalam bentuk card ada, kemudian ada dalam bentuk struk apabila untuk lebih mempermudah untuk membaca. Di sini ada total quantity atau total banyaknya barang yang kita beli, sama ada total keseluruhan, totalnya ada berapa. Ini status pesanannya pesanan baru, nggak bisa diganti ya, bisa diganti. Di sini selama pesanannya baru, maka kita masih bisa membatalkan pesanan apabila sudah diproses atau yang selanjutnya itu tidak bisa diganggu lagi. Coba kita batalkan pesanan ya. Bila kita klik batalkan pesanan, maka akan ada alat yang mengingatkan apa kamu akan membatalkan pesanan ini. Oke. Maka dari itu pesanan akan status pesanan berubah menjadi pesanan dibatalkan. Dan apabila kita kembali ke dashboard dan mengakses halaman list pesanan kita, maka lihat yang awalnya statusnya pesanan baru berubah menjadi pesanan dibatalkan. Seperti itu, dan itu sudah memenuhi seluruh DOD dari membatalkan pesanan. Status pesanan pada akhirnya menjadi pesanan dibatalkan. Mungkin itu dari membatalkan pesanan ya. Kita lanjutkan dulu kepada Saudara Evi untuk mengelola pesanan. Oke, baik. Jadi di mengelola pesanan ini untuk PPI-nya, DOD-nya itu membutuhkan dokumentasi diagram activity. Diagram activity-nya kita buka sebentar ya. Mengelola pesanan. Nah, untuk mengelola pesanan ini, pertama-tama kita harus berada di halaman dashboard, lalu kita klik list tabel pesanan yang ada di sidebar ya. Terus kemudian itu akan menampilkan pop-up list pesanan yang seperti sudah dicontohkan sama Mas Zidan sebelumnya. Oke, kita langsung ke prakteknya aja langsung. Nah ya tadi. Oke. Nah, ini kita sudah berada di halaman dashboard ya. Itu di sidebar itu ada tombol list pesanan. Nah, itu kita klik. Nah, itu sudah menampilkan semua dari list pesanan. Kalau semua pesanan, maka dia semua pesanan. Kalau pesanan baru, maka hanya menampilkan pesanan yang baru kita bikin ya. Dan seterusnya juga seperti itu. Yang kedua, ini ada PBI. Iya, apa aja ya tadi? Ada PBI mengisi jumlah awal stok jualan dan juga mengisi akhir stok jualan. Ini saya langsung bahas sekali, karena itu juga mirip cara kerjanya. Untuk definition of done-nya, ini adalah membutuhkan dokumentasi diagram activity. Oke, jadi pertama-tama kita harus berada di halaman data PKL ya. Berada di halaman data PKL, lalu kita sistem menampilkan halaman data PKL, kemudian kita klik tombol stok awal untuk mengisi stok awal, kemudian sistemnya menampilkan set stok awal. Kemudian itu akan ada form untuk mengisi stoknya. Kalau kita klik save, kemudian sistem mengupdate data dari stok tersebut. Lalu kalau sistemnya sudah mengupdate datanya, langsung akan otomatis dikembalikan ke halaman riwayat stok. Demokan. Yang pertama untuk masuk ke halamannya di sini ada show data PKL ya. Kita klik, kemudian akan ditampilkan. Nah, ini ada 2 produk yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kita coba set stok salah satu dulu, stok awalnya. Set stok awal ini kita coba isi bentar, kita balik bentar. Nah, di sini stok awalnya 20 ya. Kita set stok awal dia jadi 5. Simpan stok awal. Nah, di sini ada di produk 1 stok awalnya 5, stok akhirnya masih 0, jadi selisihnya nanti dulu itu. Terus kemudian kita set stok akhir. Coba kan tadi awal ini kita coba set stok akhir dia jadi 1. Simpan stok akhir. Nah, ini maksudnya adalah kan kita tadi set stok awalnya 5, kemudian set stok akhirnya 1. Secara apa ya? Secara konsep ya. Kalau kita bawa 5, terus nggak ada yang beli di online nih. Kalau misalnya nanti ada yang beli di online, nanti dia otomatis stoknya kan jadi 4. Nah, kita set di stok akhirnya 1, berarti dia selisihnya kan 4. Berarti 4 ini terjual di offline 4. Misal stok yang udah dibeli di online itu jadi 4 gitu ya. Kalau stok akhirnya 1, berarti selisihnya di sini 3 harusnya. Jadi 3 ini terjual di offline,
yang satu terjual di online. Nah, jadi selisihnya juga tetap 4. Oke, sudah itu aja. Kalau dari PBI yang saya sebutkan tadi, dari saya sendiri udah selesai. Jadi di mengelola penjualan ini, aktornya sebagai PKL ya, ini bisa mengakses fitur seperti mengisi stok awal penjualan apabila kalau mau untuk mulai penjualan lah. Tapi kalau sudah mengisi stok awal, nanti bisa melihat stok jualannya tadi yang udah diikutkan, terus dapat mengisi stok akhir. Dimana ini kalau udah mengisi stok akhir, nanti bisa melihat selisih, dimana ya selisihnya tuh kayak hasil penjualan perharinya gitu lah. Mungkin bisa ke diagramnya. Nah, ya, berikut activity diagramnya ya. Jadi untuk mulai tentunya di dashboard, ini sebagai PKL. Terus nanti di sidebar itu ada data tombol data PKL bisa diakses. Kemudian nanti di sistem akan nampilin semua list produk PKL beserta review yang ada. Jadi nanti di halaman baru gitu ya, ada list produk-produknya apa saja, harga, stok, review, dan lain sebagainya. Kemudian nanti bakal ada button lain ya namanya riwayat stok produk, di mana jika ditekan nanti nampilin semua histori stok produk yang ada. Jadi misal di tanggal berapa itu stok awal berapa, akhir berapa, selisih berapa, kemudian selanjutnya histori selanjutnya mungkin bisa didemokan. Baik, untuk demonya awal-awal mula di dashboard ya, kemudian dari sidebar itu nanti bakal ada tombol show data PKL, ini sebagai aktor PKL. Kemudian ya ini di halaman ini ada produk, harga, stok tersisa, bisa ngeset juga, terus bisa ulasan yang ada, di mana di sini tindakan tombol hijau yang riwayat stok produk. Nah, nantinya bakal ke halaman yang ya nampilin tabel, jadi produk apa, stok awal sekali berapa, selisihnya berapa. Jadi kayak di produk apa udah kejual berapa item, kemudian hari tanggalnya juga. Ya, untuk demonya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya bisa dijelaskan sama rekan saya. Oke, untuk salah satu fitur selanjutnya ialah adanya mengupdate status pesanan. Jadi selaku PKL saya dapat mengupdate status pesanan seperti diterima, diterima, diproses ya, diproses. Masih AI gue diem. Diproses. Aku mau ngetik ini. Diproses, ditolak, sama atau pesanan selesai. Yes, ya ulang. Jadi salah satu fitur terakhir di sprint 2 kali ini ialah salah satunya mengupdate status pesanan. Jadi di sini saya selaku PKL ingin mengupdate status pesanan seperti menjadi diproses, ditolak, atau pesanan selesai. Dan untuk DOD-nya sendiri atau definition of DOD-nya sendiri menunjukkan dokumentasi diagram activity hanya dapat diakses apabila ada pesanan yang masuk. PKL dapat merubah status pesanan ya. Kemudian pesanan baru dapat menjadi pesanan proses dan pesanan proses menjadi pesanan selesai. Dan juga sebenarnya ada pesanan baru menjadi pesanan ditolak. Oke, langsung aja ke diagramnya ya. Diagramnya mengupdate status pesanan. Jadi nanti kita akan masuk halaman dashboard, kemudian mengakses tabel list pesanan. Sistem menampilkan semua list pesanan customer, kemudian menekan tombol detail yang akan mengarahkan ke halaman detail pesanan. Nah, setelah itu pada halaman detail pesanan bisa mengelola status pesanan di situ ya. Jadi nanti bisa dirubah kayak next step selanjutnya dari yang pesanan baru menjadi pesanan diproses jadi pesanan selesai. Oke, kita bisa langsung lanjut ke demonya. Oke, di sini saya login selaku PKL yang telah menerima beberapa pesanan ya. Bisa dibuka list pesanannya. Nah, nanti di bagian atas itu ada semua pesanan itu nanti bakal dilihatkan status pesanan baru. Nah, bisa ada filternya juga ya, ada pesanan baru dan yang lain-lain. Kemudian misal di sini ada pesanan baru, bisa diklik langsung ke detail untuk mengakses halaman detailnya. Nah, saya selaku PKL yang dipesan bisa menolak pesanan atau menerima pesanan. Menolak pesanan tadi kan sudah. Ini kita coba menerima pesanan untuk mengubah status pesanan menjadi pesanan diproses. Bisa diklik. Ketika pesanan diterima diklik,
Jadi ganti siswi. Pesanan juga jadi pesanan diproses. Bisa dilihat juga di halaman detail. Jadi tanpa keluar ke dashboard juga sebenarnya kelihatan di bagian status itu langsung berubah jadi pesanan diproses. Nah, kemudian ketika kita sudah selaku PKL sudah selesai menyiapkan makanannya, kita bisa mengklik pesanan selesai, maka nanti pesanan akan berubah menjadi status akhirnya yaitu pesanan selesai. Setelah itu customer bisa tahu kalau semisal pesanannya telah selesai dan siap untuk diambil. Itu untuk fitur mengupdate pesanan. Oke, kami dari tim Biopli pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi kami dari aplikasi Jelajah Kuliner ini. Pada sprint 2 ini kami cukup mengalami banyak sekali naik dan turun karena berbagai macam tugas kuliah juga yang cukup banyak, dan alhamdulillah kita telah mencapai sprint 2 dengan masih keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya kami akan sangat senang untuk bekerja sama kembali untuk menyelesaikan aplikasi ini sepenuh mungkin. Kami dari tim Biopli pamit undur diri apabila ada salah kata atau kurangnya selama presentasi ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.